Tanda-tanda orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu salah satunya? Pernah nggak kamu merasa hidupmu biasa saja, tapi di saat yang sama ada sesuatu yang berbeda di dalam hatimu? Seperti kamu lebih sering berpikir tentang hidup, tentang makna, tentang Tuhan, meskipun kamu merasa belum sempurna. Atau mungkin kamu sering diuji berkali-kali jatuh, tapi anehnya kamu tidak pernah benar-benar hancur, seolah ada yang menjaga. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang disadari banyak orang. Tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling sukses di mata manusia, tapi siapa yang beruntung di mata langit. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu termasuk di dalamnya. Mari kita pahami dulu. Ketika kita mendengar orang terpilih, banyak yang langsung berpikir, orang yang hidupnya mudah, lancar, penuh keberhasilan, tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Orang yang dipilih oleh Allah bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Justru seringkali mereka diuji lebih berat. Kenapa? Karena Allah tidak memilih orang yang lemah untuk tugas yang besar. Artinya, ujian bukan tanda kamu ditinggalkan, tapi bisa jadi tanda kamu sedang dipersiapkan. Beberapa tanda kamu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda pertama, hatimu mudah tersentuh. Kamu mudah tersentuh oleh kebaikan. Saat mendengar ayat suci, hatimu bergetar. Saat melihat orang susah, kamu ikut merasa sedih. Saat melakukan kesalahan, kamu merasa bersalah. Sekilas ini terlihat biasa, tapi sebenarnya ini sangat langka, karena banyak orang di luar sana yang hatinya sudah mati, tanpa mereka sadari. Jika kamu masih bisa menangis dalam doa, itu bukan kelemahan, itu tanda hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup adalah tempat yang disukai oleh Allah. Bayangkan sebuah cermin. Hati yang terpilih itu seperti cermin yang jernih. Sedikit saja ada debu kesalahan, kamu langsung merasakannya. Ada rasa tidak nyaman, ada sesak yang mendesakmu untuk segera bersujud dan memohon ampun. Itulah yang disebut kepekaan spiritual. Jangan pernah mengutuk dirimu karena kamu terlalu perasa. Dunia mungkin menganggap air matamu sebagai tanda cengeng. Dunia mungkin menertawakan ketulusanmu yang sering dimanfaatkan orang lain. Tapi di hadapan Allah, kelembutan hatimu adalah perhiasan. Sebab hanya tanah yang lembut yang bisa ditumbuhi benih-benih hidayah. Tanah yang keras dan berbatu tidak akan pernah bisa menumbuhkan bunga yang indah, sesering apapun ia disiram hujan. Jika kamu masih merasa sakit saat melihat ketidakadilan, jika dadamu masih berdegup kencang saat nama Tuhanmu disebut, berbahagialah. Itu artinya Allah masih menyentuh hatimu setiap hari. Dia tidak membiarkanmu membatu. Dia menjagamu agar tetap manusia di dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi mesin yang dingin. Karena pada akhirnya, bukan kecerdasan otakmu yang akan membawamu pulang, tapi keselamatan hatimu yang tetap terjaga kelembutannya. Tetaplah menjadi lembut, meski dunia ini keras kepadamu. Namun ada satu konsekuensi dari hati yang hidup ini. Sesuatu yang mungkin saat ini sedang kamu alami,
dan terasa sangat melelahkan. Tanda kedua, kamu sering diuji. Ini yang sering disalahpahami. Kalau hidupmu sering sulit, sering gagal, sering kecewa, jangan langsung berpikir kamu tidak beruntung. Coba lihat dari sudut pandang lain. Bagaimana jika semua itu bukan hukuman, tapi proses? Seperti emas yang dimurnikan dengan api, manusia juga dimurnikan dengan ujian. Orang yang dipilih tidak dibiarkan hidup tanpa arah. Mereka dibentuk, ditempa, agar menjadi lebih kuat dari yang mereka kira. Dan jujur saja, proses ditempa itu sakit. Sangat sakit. Tidak ada orang yang suka gagal. Tidak ada orang yang menikmati rasa kecewa. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali kamu benar-benar tumbuh? Apakah saat semuanya mudah dan lancar, atau saat punggungmu sudah bersandar di dinding, tidak ada pilihan lain selain melawan rasa takutmu? Ujian memaksa kita mengeluarkan potensi yang selama ini tertidur. Jadi jika hari ini bebanmu terasa berat, jika kamu merasa sudah mencoba segalanya tapi masih gagal, tarik napas dalam-dalam. Mungkin Allah sedang tidak ingin kamu beristirahat di kenyamanan yang semu. Allah sedang mempersiapkan pundakmu untuk memikul sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum bisa kamu lihat sekarang. Karena besi yang rapuh tidak akan pernah dijadikan pedang oleh sang pandai besi. Hanya besi yang kuat, yang tahan dibakar dan dipukul berkali-kali, yang akan menjadi bilah yang berharga. Orang yang dipilih tidak diberi hidup yang mulus karena mereka membawa misi yang lurus. Tersenyumlah dalam air matamu, karena ujian itu bukan tanda kebencian sang pencipta, tapi tanda bahwa kamu dianggap mampu. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang disusun kembali menjadi versi terbaik dirimu. Tanda selanjutnya mungkin terdengar aneh, tapi ini sangat nyata. Tanda ketiga, kamu sering merasa kosong. Pernah merasa semua ada, tapi tetap kosong? Ini aneh, tapi nyata. Kamu punya teman, hiburan, bahkan mungkin hal-hal yang diinginkan, tapi tetap saja ada ruang kosong di dalam hati. Kenapa? Karena hatimu tidak diciptakan untuk dunia saja. Rasa kosong itu bukan kutukan, itu panggilan. Panggilan untuk kembali kepada sesuatu yang lebih besar, kepada Allah. Pernahkah kamu berada di tengah keramaian, tertawa bersama teman-teman, menikmati musik atau melihat pencapaianmu di layar ponsel, tapi tiba-tiba, sedetik saja, ada perasaan asing yang hinggap, perasaan seperti, hanya inikah? Atau ada yang kurang, tapi aku tidak tahu apa. Jangan takut, itu bukan tanda kamu depresi, itu bukan tanda kamu tidak bersyukur. Itu adalah sinyal dari jiwamu yang mengingatkan bahwa ia sedang haus. Lihatlah ke sekelilingmu, dunia ini indah tapi ia terbatas. Hiburannya ada masanya, hartanya ada batasnya, dan manusianya akan pergi pada waktunya, sementara jiwamu diciptakan untuk sesuatu yang abadi. Itulah sebabnya, sebesar apapun dunia yang kamu genggam, ia tidak akan pernah cukup untuk mengisi ruang kecil di hatimu yang bernama spirit. Ruang itu hanya bisa diisi oleh Dia yang meniupkan ruh ke dalam dirimu. Maka ketika rasa kosong itu datang di tengah malam, saat duniamu mendadak senyap dan kamu merasa sangat sendirian, jangan buru-buru mencari pelarian. Jangan paksa dirimu untuk kembali sibuk agar lupa.
Duduklah sebentar, nikmati sunyi itu. Sadarilah bahwa di saat itulah Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan pada makhluk. Dia sedang menarik perhatianmu agar kamu menatap ke langit. Rasa kosong itu adalah cara Allah berkata, "Cukup cari aku, disinilah tempatmu pulang." Hati manusia itu seperti rumah, dan jika rumah itu terasa hampa, mungkin karena pemilik sebenarnya belum diundang masuk ke dalamnya. Carilah dia dalam sujudmu yang paling lama, carilah dia dalam heningmu yang paling jujur, dan kamu akan menyadari bahwa yang kamu cari selama ini sebenarnya tidak pernah pergi kemana-mana. Dan setelah kamu merasakan kekosongan itu, biasanya akan ada satu tanda lagi yang muncul, sebuah kekuatan aneh yang membuatmu tetap bisa berdiri, meski berkali-kali kamu dibuat jatuh oleh keadaan. Tanda keempat, kamu sering kembali setelah jatuh. Orang biasa mungkin jatuh, lalu berhenti, tapi orang yang dipilih berbeda. Mereka jatuh, mereka salah, mereka jauh, tapi selalu ada momen di mana mereka kembali. Entah karena rasa bersalah, entah karena hati yang tidak tenang, tapi mereka tidak betah jauh dari Allah. Dan ini penting, bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tapi tentang seberapa sering kamu kembali. Mungkin kamu pernah merasa malu untuk bersujud lagi, karena baru saja melakukan kesalahan yang sama. Malu untuk berdoa lagi, karena merasa dirimu terlalu kotor untuk menghadap Sang Pencipta. Setan akan berbisik di telingamu, "Untuk apa kembali? Kamu sudah gagal, kamu tidak pantas." Tapi dengarkan ini, jika di tengah rasa bersalah itu, hatimu tetap merasa gelisah, jika di tengah kemaksiatan itu, kamu merasa tidak tenang, itu adalah tanda cinta Allah yang paling nyata. Allah tidak membiarkanmu merasa nyaman dalam kesalahan. Dia sengaja menyisipkan rasa tidak betah itu di dadamu, seperti seorang ibu yang tidak akan membiarkan anaknya bermain di lumpur terlalu lama. Begitulah Allah menarikmu kembali, bukan dengan paksaan, tapi dengan kerinduan yang dalam di lubuk hatimu. Kerinduan untuk sujud, kerinduan untuk menangis, kerinduan untuk merasa bersih kembali. Ketahuilah, pintu taubat tidak diciptakan untuk orang yang suci. Pintu itu diciptakan khusus untuk kita, manusia yang sering jatuh. Orang yang dipilih bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Nabi Adam pun pernah salah. Tapi bedanya, orang yang dipilih tidak pernah sanggup menetap dalam kegelapan. Mereka akan selalu merangkak, meski dengan sisa-sisa tenaga, untuk menuju cahayanya kembali. Jadi jangan biarkan masa lalumu menghentikan langkahmu. Jangan biarkan kesalahan kemarin membuatmu berhenti berdoa hari ini. Allah lebih mencintai rintihan hamba yang berdosa, namun kembali bersujud, daripada kesombongan orang ahli ibadah yang merasa dirinya sudah dijamin surga. Teruslah kembali. 1000 kali kamu jatuh, 1001 kali kamu harus bangun. Karena selama kamu masih ingin kembali, artinya tangan Allah masih terulur untukmu. Namun terkadang, cara Allah membawamu kembali itu menyakitkan. Dia akan menjauhkanmu dari apa yang kamu cintai, hanya untuk menyelamatkanmu dari apa yang menghancurkanmu. Tanda kelima, kamu dipisahkan dari hal yang salah. Pernah kehilangan sesuatu yang dulu kamu anggap sangat penting, entah itu hubungan, teman, atau kesempatan,
Awalnya sakit, tapi lama-lama kamu sadar, itu bukan kehilangan, itu penyelamatan. Karena tidak semua yang kita inginkan, baik untuk kita, kadang Allah menjauhkan, bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa pintu itu tertutup tepat di depan wajahmu? Kenapa orang yang sangat kamu percayai tiba-tiba pergi meninggalkan luka? Atau kenapa rencana yang sudah kamu susun dengan rapi, hancur berkeping-keping dalam semalam? Mungkin saat itu kamu menangis, kamu protes, kamu merasa dunia tidak adil. Tapi coba ingat lagi. Beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, kamu baru menyadari satu hal. Untung saja dulu itu tidak terjadi. Untung saja aku tidak bersama dia lagi. Seringkali Allah mematahkan hatimu, hanya untuk menyelamatkan nyawamu. Dia menjauhkanmu dari seseorang yang mungkin akan menghancurkan masa depanmu. Dia menggagalkan rencanamu. Karena di ujung jalan itu, ada jurang yang tidak kamu lihat. Orang yang dipilih, tidak dibiarkan menggenggam bara api hanya karena ia menyukai warnanya yang merah. Allah akan memaksamu melepaskan bara itu, meski tanganmu harus merasa perih sementara. Sebab, Allah lebih tahu masa depanmu daripada angan-anganmu sendiri. Jadi jika hari ini kamu sedang merasa kehilangan, jika kamu merasa dibuang oleh lingkunganmu, atau dikhianati oleh teman-temanmu, berhentilah mengejar mereka. Berhentilah memohon pada pintu yang sudah dikunci dari dalam. Kesendirianmu saat ini bukanlah hukuman. Itu adalah cara Allah mengisolasi kamu, agar kamu fokus pada diri sendiri. Agar kamu tidak terpengaruh oleh racun-racun yang ada di sekitarmu. Allah sedang membersihkan lingkaran hidupmu, agar hanya orang-orang tulus yang tersisa di sana. Anggaplah ini sebagai masa karantina spiritual. Kamu dipisahkan dari yang salah, agar kamu siap dipertemukan dengan yang benar. Kamu dijauhkan dari yang palsu, agar kamu bisa mengenali yang asli. Jangan tangisi apa yang hilang, sebab apapun yang diambil oleh Allah dengan tangan kanannya, akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik melalui tangan kirinya. Sesuatu yang tidak hanya kamu inginkan, tapi yang benar-benar kamu butuhkan. Dan di tengah kesunyian setelah perpisahan itu, biasanya akan muncul sebuah benih baru di dalam hatimu, sebuah keinginan kecil yang menjadi tanda paling kuat bahwa kamu sedang dipanggil pulang. Tanda keenam, kamu punya keinginan untuk berubah. Tanda paling jelas, kamu ingin menjadi lebih baik, meskipun pelan, meskipun sering gagal, tapi keinginan itu tetap ada. Itu bukan hal kecil, karena banyak orang bahkan tidak punya keinginan untuk berubah sama sekali. Jika kamu masih ingin mendekat, itu berarti pintu masih terbuka, dan bukan hanya terbuka, mungkin kamu sedang dipanggil. Pernahkah kamu merasa lelah dengan dirimu yang sekarang? Lelah dengan kebiasaan buruk yang itu-itu saja? Lelah dengan kepura-puraan yang kamu tampilkan di depan orang lain? Di tengah malam, saat semua orang tidur, kamu menatap langit-langit kamar dan berbisik, "Ya Allah, aku ingin berubah. Aku ingin menjadi lebih baik dari ini." Kalimat itu, bisikan kecil itu, bukan datang dari pikiranmu sendiri. Itu adalah jawaban Allah atas doa-doamu yang mungkin belum sempat kamu ucapkan. Banyak orang di luar sana yang merasa aman dalam dosanya. Banyak yang merasa tidak butuh Tuhan karena merasa sudah punya segalanya. Tapi kamu
kamu diberikan kegelisahan, kamu diberikan rasa tidak nyaman pada kesalahanmu sendiri. Itu adalah anugerah terbesar yang seringkali kita benci. Sebab, kegelisahan adalah tali yang Allah ikatkan di hatimu, agar kamu tidak tersesat terlalu jauh. Dia tidak membiarkanmu merasa tenang dalam kehancuran. Jangan berkecil hati jika perubahanmu terasa lambat. Jangan menyerah jika hari ini kamu berjanji untuk berubah, tapi besok kamu kembali jatuh. Perjalanan menuju Allah bukan tentang seberapa cepat kamu berlari, tapi tentang kemana arah wajahmu menghadap, sejengkal demi sejengkal. Asal kamu tetap melangkah, satu sujud yang jujur, satu air mata penyesalan, satu niat baik yang tulus, itu jauh lebih berharga di mata langit daripada 1000 langkah yang penuh kesombongan. Ingatlah satu hal ini, Allah tidak akan memberikan rasa ingin berubah ke dalam hati seseorang yang ingin. Dia abaikan. Jika keinginan itu masih ada, sekecil apapun itu, berarti Allah masih menginginkanmu. Dia sedang menunggumu di pintu taubat. Dia sedang merindukan suaramu yang memanggil namanya dalam sunyi. Kamu tidak sedang dipaksa. Kamu sedang dipanggil pulang dengan penuh cinta. Sekarang, setelah kita melewati semua tanda-tanda ini, cobalah untuk jujur sepenuhnya pada dirimu sendiri. Berhentilah sejenak dari kesibukanmu, dan tanyakan pada hatimu. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Dari semua tanda yang kita bahas tadi, berapa yang sedang kamu rasakan saat ini? Rasa sesak saat berbuat salah, rasa kosong di tengah keramaian, atau rasa lelah ingin menjadi orang yang lebih baik? Kalau jawabannya, ya, aku merasakannya, maka ada kemungkinan besar kamu bukan orang biasa. Tapi ingat, menjadi terpilih bukan berarti istimewa untuk disombongkan. Justru itu adalah tanggung jawab, karena semakin kamu dipilih, semakin kamu harus sadar arah hidupmu. Mungkin selama ini kamu merasa aneh. Kamu merasa hidupmu penuh ujian sementara orang lain tampak tenang-tenang saja. Kamu merasa tersisih dari dunia yang hingar-bingar ini. Tapi ketahuilah, dipisahkan dari dunia bukan berarti kamu dilupakan. Justru kamu sedang disisihkan untuk dipersiapkan. Kamu sedang dipilih untuk mengenalnya lebih dalam. Dan menjadi terpilih bukan berarti kamu lebih suci dari orang lain untuk disombongkan. Tapi itu adalah sebuah tanggung jawab, sebuah amanah untuk menjaga cahaya di hatimu agar tidak padam. Mungkin kamu merasa tidak sempurna. Mungkin kamu merasa masa lalumu terlalu kelam untuk disebut orang terpilih. Tapi ingatlah, Allah tidak memilih orang yang sudah sempurna. Allah menyempurnakan orang-orang yang mau melangkah kembali kepadanya. Selama hatimu masih mencari, selama jiwamu masih rindu pada sujud yang tenang, itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti bahwa namamu sedang disebut di langit. Sahabatku, perjalanan ini mungkin tidak akan langsung menjadi mudah. Ujian mungkin masih akan datang, dan rasa sepi mungkin sesekali akan kembali menyapa. Tapi mulai hari ini, pandanglah semua itu dengan cara yang berbeda. Pandanglah sebagai tanda cinta. Pandanglah sebagai cara Allah memanggilmu pulang. Dan percayalah, kamu sedang berada di jalan yang benar. Mungkin kamu tidak sempurna. Mungkin kamu masih sering salah. Tapi jika hatimu masih mencari, jika kamu masih ingin kembali, itu sudah cukup sebagai awal. Karena Allah tidak melihat seberapa cepat kamu sampai,
tapi seberapa tulus kamu berjalan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, selama ini, kamu sudah berada di jalan yang benar. Jika video ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu, jika kamu merasa video ini adalah jawaban yang kamu butuhkan hari ini, mari kita saling menguatkan. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin berubah," atau sekadar "Alhamdulillah," sebagai tanda syukur atas hidayah yang masih ada di hatimu. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kita akan terus berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini. Bagikan video ini kepada satu orang yang mungkin sedang merasa lelah atau kehilangan arah, karena mungkin saja ini adalah perantara bantuan Allah untuk mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.